memang kita tahu ya masa pandemi ini yang telah kita lalui itu kemarin itu memang cukup memberatkan, terutama bagi mereka yang memiliki apartemen tapi dalam keadaan kosong. Ya, sebenarnya kalau kita bicara harga terkoreksi ada ya. Kalau kita bicara apartemen ada dua tipe, satu apartemen yang primary ya masih milik developer, yang kedua memang yang secondary. Kalau kita bicara yang punya primary atau developer punya umumnya terkoreksi tapi tidak sebanyak yang secondary, karena secondary itu umumnya sudah milik perorangan, pada saat kosong tidak dihuni, IPL-nya tinggi dan itu menjadi beban bulanan untuk mereka ya. Nah keputusan diambil ya terpaksa dilepas. Ya makin lama mereka menahan, makin besar IPL yang harus mereka bayar. Jadi kalau makin lama ya kita tahu bahwa kondisi terkoreksi itu juga makin besar. Oke. Ya ini kondisi yang sebenarnya Mbak Saf ya. Baik, saya ingin ke Pak Harun. Pak Harun, bagaimana Anda melihat ini, Pak? Kalau misalkan dari segi Ciputra sendiri, apakah apartemen-apartemen Ciputra menjadi salah satu yang juga saat ini mengalami penjualan harga murah? Bagaimana Ciputra melihat hal ini, Pak? Silahkan. Iya, memang terima kasih, Syaf. Memang dari tahun 2014 kita melihat bahwa banyak sekali apartemen yang dibangun, sehingga terjadi oversupply di pasar yang cukup berlebihan. Nah, kemudian di tahun 2016 dan 2017 itu terlihat sekali bahwa oversupply menjadi besar sekali. Tetapi dari tahun 2017 sampai saat ini kita melihat bahwa pasar ada serapan di pasar. Ya, tentu banyak sekali orang yang ingin membangun apartemen itu men-stop proyeknya karena mereka tahu bahwa ada fenomena oversupply. Nah, sehingga oversupply ini sedikit demi sedikit terserap. Nah, kemudian terjadi pandemi COVID-19. Nah, ini membuat memang banyak pihak-pihak yang menjadi kesulitan, terutama kesulitan keuangan tentunya, bagi mereka-mereka yang tabungannya kecil, yang memang harus mempunyai reserve untuk menghadapi pandemi, sehingga mereka banyak juga yang terpaksa harus menjual apartemennya dengan harga di bawah yang mereka beli. Tetapi saya tidak melihat bahwa ini menjadi satu general situation at this moment ya. Artinya bukan terjadi di pasar itu semuanya berusaha menjual membanting harga. Bagi mereka yang menghuni tentu tidak. Bagi mereka yang tidak menghuni seperti Pak Lukas tadi sampaikan, itu memang berat karena mereka membeli itu untuk mungkin untuk spekulasi, mungkin untuk investasi, tetapi tidak dihuni. Sedangkan iuran pemeliharaan lingkungan IPL itu tetap harus mereka bayar. Nah, ini memberatkan. Memberatkan inilah yang memaksa mereka untuk menjual di bawah harga. Ya, tetapi ini saya tidak melihat ini menjadi general situation saat sekarang. Pak Lukas, kalau menurut Pak Harun ini Begitu sih. adalah bukan general situation. Bagi pemilik apartemen yang memang ditempati atau end user, maka mereka tidak akan menjual. Tetapi jika sifatnya adalah investor, maka kebanyakan dari mereka saat ini sedang menjual. Lantas apakah bisa dikatakan Pak, saat ini membeli apartemen bukanlah saat yang tepat? Atau dengan harga yang murah tersebut justru bisa menjadi kesempatan buy on weakness, Pak? Saya setuju apa yang disampaikan Pak Harun. Memang umumnya tuh apartemen yang dihuni itu tidak masalah ya dengan kondisi pembayaran IPL atau service charge ya yang kita lebih kenalnya. Tapi memang kondisi sekarang ini kan semenjak pandemi itu yang telah kita lalui kemarin itu banyak kantor-kantor tutup, di mana kampus juga tutup, di mana diharapkan apartemen kosong itu adalah diisi oleh mereka. Ya, karena kantor tutup dan kampus-kampus, sekolah-sekolah banyak yang tidak beroperasi, jadi okupansi itu semakin rendah. Nah itu yang sebenarnya yang menyulitkan ya, karena kita tahu bahwa service charge itu di apartemen itu juga lumayan ya, tidak murah ya dibanding landed house ya. Apartemen itu pasti lebih mahal karena fasilitasnya juga lebih lengkap. Nah ini yang kita disampaikan tadi itu mencekik leher ya. Tapi kita melihat memang kondisi sekarang ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk beli apartemen sebenarnya ya, beli apartemen yang lagi murah. Kita tahu suatu hari ini akan rebound ya, akan membaik kembali ya. Nah kita melihat bahwa investor yang jeli itu selalu melihat bahwa ini situasi ini adalah it's time to buy, it's time to invest ya.
Jadi kapan mereka tahu sebentar lagi akan recovery, ya kita juga banyak sekali kita lihat banyak expat udah mulai cari-cari apartemen, cari-cari hunian di wilayah Jakarta, terutama daerah-daerah CBD, sentral dan lain sebagainya. Ya, Oke, jadi ini pasti segera berlalu. Oke, saya ingin ke Pak Harun. Pak Harun, ini dari tadi kita menyebutkan bahwa banyaknya penjualan ini karena service charge IPL yang juga cukup tinggi yang harus ditanggung oleh para investor properti khususnya apartemen. Apakah ada solusi Pak terkait hal ini? Ada tidak kemungkinan bahwa IPL ataupun service charge ini diturunkan harganya sehingga investor-investor ini tetap menahan aset propertinya Pak? Saya kira banyak sekali developer ya ataupun pengurus dari PPRS itu menurunkan IPL karena tentu dengan rendahnya okupansi sehingga banyak juga jadi pemeliharaannya juga lebih rendah cost-nya ya. Banyak PPRS yang secara inisiatif mereka menurunkan harga itu. Tetapi ada satu hal yang penting sekali yang kalau investor-investor itu jeli, ini adalah kenapa tadi Pak Lukas bilang bahwa ini waktunya membeli. Karena begini, inflasi ini sekarang luar biasa. Inflasi sudah naik di construction cost itu kita rata-rata 11% yang kita alami di Ciputra Development ya. Dari segi rumah tapak maupun high rise. Nah, 11% kenaikan ini itu nggak mungkin akan cost itu harus diserap oleh si developer atau yang membangun. Nah, yang dijual itu harganya masih harga lama. Kita bayangkan bahwa harga itu nggak bisa lagi kita jual dengan harga segitu 3 tahun dari sekarang. 3 tahun dari sekarang, construction cost akan naiknya luar biasa. Semen sudah naik, sekarang semuanya, hampir semua construction material sudah naik. Jadi ini sudah hampir bisa disampaikan bahwa ini adalah sudah below dari replacement cost. Jadi kalau investor yang jeli pasti melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk membeli karena nggak mungkin lagi bisa dijual dengan harga segitu. Itu yang menurut saya hal yang paling penting dari kenapa ada fenomena bahwa sekarang memang demand-nya sekarang menurun. Tetapi begitu rebound, ini harga udah nggak kebeli lagi. Oke.